Oke, bicara tentang apa tadi treble, quadruple, double atau hanya one trophy saja untuk Arsenal yang sudah puasa cukup lama setelah FA Cup di 2020. Tapi satu kesempatan pertama untuk bisa mengklaim quadruple langsung hancur berantakan dengan second half performance yang menurut gue pribadi cukup mengejutkan dari Mikel Arteta dan Arsenal. Dan bagaimana tactical suave dari Pep Guardiola dengan 4-2-4-nya di second half ini juga merubah situasi dengan penampil-penampil veteran seperti Rodrigo dan juga Bernardo Silva yang istimewa, Ali Bawazir. Apa yang terjadi dengan Arsenal yang mungkin lebih difavoritkan ketimbang City form wise memasuki partai final Carabao Cup, dan untuk kali pertama sejak 66 tahun ini digelar Carabao Cup mempertemukan peringkat 1 dan 2 Premier League, tapi outcome-nya di luar dugaan, mengecewakan penampilan Arsenal. Mengecewakan dan jujur kayak yang lu bilang mengkhawatirkan performa Arsenal, khususnya performa babak kedua ya. Kalau babak pertama masih berimbang lah. Masih berimbang gitu. City megang bola jelas 37 menit no shot on target. Benar-benar kesulitan memang. Tapi di babak kedua City merubah segalanya. Pendekatan mereka berbeda. City yang ini bukan yang kalah menjelaskan nih. Klarifikasi juga ini. Ini bukan klarifikasi, ini jelaskan. Jelaskan. Kerennya City adalah mereka merubah menjadi 4-2-4 dan di saat Arsenal lagi build up dari belakang, mereka nggak ngejar. Mereka diemin. Lo megang bola, pegang sana. Kita juga paling hilang sendiri. Yang jaga 4. Yang jaga 4 bingung. Yang di belakang 2. Ya kan? Lu megang bola Arsenal, pegang sana. Nah juga hilang sendiri, bener. Orang pada fokus, ya silakan ya beda pendapat. Gua sangat orang yang terbuka untuk beda pendapat. Cuman kalau ini pengen cuman sekedar menunjuk kepada Kepa, buat gua nggak fair. Buat gua ya. Kalau lu pengen nyalain ini Kepa sih gini, kenapa nggak Raya gini-gini, silakan. Gua orangnya sangat terbuka. Gua nggak pengen nyalahin dan sok-sokan pinter gua bahwa bukan. Buat gua kesalahan seperti ini bisa aja kejadian ke Raya, dan kalau sampai kejadian di Raya, ini sisa musim ini akan jauh lebih buruk karena Raya lah yang akan main di situ. Kedua, yang jelek itu justru bukan Rayanya, pemain outfield-nya. Back-nya juga jelek. Iya, outfield. Bukan Kepanya. Iya, jadi kalau lu cuma nyalahin Kepa, nggak fair. Tapi benar-benar dari back sampai depan, they do nothing. They do nothing untuk menyetop permainan City yang bagus banget. Oke, yang pertama Kepa akan tetap main di final karena dari awal Kepa yang main di Piala Liga dan juga Piala FA, sama seperti si Trafford. Di City kan juga sama. Iya. Trafford tuh dimainin. Jadi gue pikir ya Arteta gak akan ganti kiper. Dan gue gak sepakat dengan Aldi yang mengatakan bahwa Kepa gak disalahkan. Kalau menurut gue Kepa fatal kesalahannya karena itu adalah bola yang tidak sulit bagi kiper untuk tangkap. Tapi lebih salah lagi backnya Arsenal yang tidak tutup ruang karena membiarkan pemain City umpan. Iya, udah kuning soalnya. Karena bukan cuman gol pertama tapi gol kedua dari area yang sama. Artinya mereka gak belajar. Dan gue melihat cara Arsenal defending, mereka defending bukan dengan agresif untuk pressing, tapi mereka menunggu, mereka menutup ruang. Para pemain Arsenal tuh gak punya mental, udah jelas kelihatannya di final mereka gak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga, itu gol blunder seperti itu bisa saja mempengaruhi para pemain Arsenal. Mereka gak keluar setelah gol itu. Yang keempat, gue ngelihat juga Arteta ini tidak ada yang namanya plan B setelah ketinggalan, masih sama aja. Cara Arsenal main gue gak ngelihat ada yang berubah. Dan yang kelima, ini adalah piala yang penting bagi Arteta. Kenapa? Karena ini adalah permulaan bagi dia musim ini. Untuk dia dapat nih piala. Itu yang gue katakan sebelumnya. Kita lihat di final Piala Liga ini, ada mental gak para pemain Arsenal? Ternyata menurut gue di final gak ada mereka. Bahwasan di Liga mereka lagi on top, itu beda. Jangan bandingkan Liga dengan final. Kalau mereka punya mental, 2 musim lalu atau at least musim lalu tuh udah juara. Tapi City dengan tim yang jauh berbeda, dan Pep dengan kemenangan ini, wah ini para pemain City sekarang nunggu. Arsenal slip up, gue menang, bisa mereka ambil momentum karena nanti main. Di press con-nya ya, Guardiola ngomong bahwa this is a very important trophy ya buat mereka. Mereka menang, cuman kalau disuruh milih, apakah gue milih trofi ini atau keunggulan 9 poin? Gue milih keunggulan 9 poin. Psychological lagi. Gue lebih memilih itu. Karena itu Arsenal kemarin tampil seperti ini. Tapi gue gak yakin, menurut Pep ya, Arsenal akan keganggu dengan apa yang terjadi kemarin gitu. Dari sisi mental itu, they will win their games. Dia mengatakan seperti itu. Ya kita berharap Arsenal bisa kesandung atau bisa kalah di beberapa pertandingan gitu. Cuman dia melihatnya
sebagai momentum bahwa ini nggak akan mengubah Arsenal sama sekali gitu. The next games Arsenal bakal fokus lagi, bakal balik lagi menjadi sebuah tim yang sulit dikalahkan, akan main dengan sistem di mana orang mau bilang permainan jelek tapi mereka mendapatkan results-nya. Bahwa City pasti lebih ngotot untuk bisa memenangi pertandingan ini untuk ganggu mentalnya si Arsenal ini. Tapi apakah mentalnya Arsenal akan ganggu? Gue bilang sih enggak. Ya, nggak akan terganggu untuk menuju ke sana karena ya udahlah, mereka masih punya 3 kompetisi yang masih bisa mereka menangi dan yang pasti adalah Premier League. Keunggulan 9 poin yang mungkin di ujungnya bisa cuma 3 poin. Based on tadi City menang di one game in hand-nya, dia menang lagi di Etihad, tapi ada keunggulan juga. Main di finals bukan kalau Kepa menurut gua bukan faktor utama. Iya. Tapi pemilihan pemain yang lain. Hincapie menurut gua Calafiori. Iya. Harusnya dikasih kuning juga. Di kan, depan ganti. bukan Trossard, Martinelli. Betul. Lawan tim-tim yang punya wingback begitu agresif dan itu dilakukan oleh City. Lo Gantung. tekan duluan Iya. dan itu kan menjadi kekuatan Arsenal selama ini. Iya. Lo tekan dulu, makanya kenapa Martinelli dulu favorit banget sih ini orang. Oh iya, dia nggak bisa ngebiarin backnya yang Gue lawan sebut Barca tadi untuk ya. maju. Edan. Itu kan kemampuan utama dari pemain-pemain yang punya tekanan bagus dari sisi wings. Jadi gue bilang kesalahannya lebih pada pemain-pemain lain yang membiarkan lu nggak ngepres dan lu membiarkan City crossing. Padahal biasanya lu potong sisi crossingnya, di tengah ya tinggal nunggu backnya. Kalau keganggu, tapi lu open cross ya udahlah. Nah, itu kalau taktiknya Carrick, Mas, itu diminta tutup. Taktiknya Carrick di MU, dia minta tutup pemain MU. Jangan sampai crossing itu Jangan datang, sampai kan? bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Ini ada masalah dari waktu yang membuat kita terbatas untuk melanjutkan perbincangan. Wah.